Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Alfiatus Hadiah, NBI 13 11 900 315. Jadi ini adalah sebuah paparan yang berbentuk PPT yang saya akan menjelaskan di mana ada Gua Ngerong, alamatnya ada di mana. Ini adalah salah satu tugas mata kuliah patriotisme kelasku. Jadi ini adalah di depan gerbang Gua Ngerong. Selamat datang di Taman Wisata Alam Gua Ngerong, Desa Rengel, Kabupaten Tuban. Jadi saya sendiri yang nyusun dengan NBI 13 11 900 315 dengan atas nama saya sendiri Dwi Alfiatus Hadiah. Jadi saya next slide akan memaparkan apa saja di wisata Gua Ngerong. Apa saja, apakah ada mitos latar belakang Gua Ngerong itu seperti apa? Nah, jadi ini adalah salah satu penampakan suasana ketika hari libur di hari Minggu. Nah, wisata Gua Ngerong ini ada berada di Tuban, memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda, rekan-rekan yang ada di rumah, kawan-kawan yang ada di rumah, dan juga ibu dosen saya, Ibu Putu, sangat disayangkan jika berada di Tuban tapi tidak mengunjungi wisata Gua Ngerong ini. Jadi Gua Ngerong ini terletak di Kabupaten Tuban yang mempunyai keindahan yang tiada duanya, seperti itu. Untuk masuk ke lokasi Gua Ngerong ini, pengunjung hanya ditarik tiket Rp3.000 per orang, itu tiket dewasa, dan Rp2.000 untuk pengunjung anak-anak. Wisata Gua Ngerong di Tuban adalah salah satu tempat wisata yang berada di Jalan Raya Rengel nomor 155, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Wisata Gua Ngerong ini adalah suatu wisata yang ada di Tuban yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan suasana itu ada seorang pedagang, beberapa pedagang yang menjual kayak seperti popcorn dan dibeli untuk memancing ikan-ikan biar bergelombol gitu, biar mengumpul seperti itu. Jadi untuk next saya akan menjelaskan. Nah, wisata Gua Ngerong di Tuban ini sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan Anda. Nah, bagi ibu dosen, bagi saudara-saudara sekalian, apalagi saat liburan panjang, seperti libur nasional ataupun hari libur lainnya. Keindahan wisata Gua Ngerong di Tuban ini sangatlah baik bagi Anda semua yang berada di dekat atau di kejauhan untuk merapat mengunjungi tempat wisata Gua Ngerong di Kota Tuban ini. Dan tentunya ada di Jalan Raya Rengel nomor 155, Desa Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan kode posnya 62371 Indonesia. Penduduk lokal daerah wisata Gua Ngerong di Tuban ini juga sangat menarik untuk dikunjungi. Selain di wisata Ngerong, ada juga loh wisata-wisata lain yang ada di Tuban. Nah, sambil berlibur, Anda dan keluarga bisa melakukan terapi pengobatan dengan cara berendam di antara ribuan ikan lapar, ikan-ikan keramat, ikan-ikan keramat. Nah, nanti saya akan menjelaskan mitos-mitos mengapa disebut dengan ikan-ikan keramat. Nah, yang selalu rakus tersebut akan menyantap sel kulit mati pada tubuh Anda. Selain ikan, keramat yang bisa menjadi tontonan para wisatawan, seperti itu. Nah, ada juga selain ada ikan yang banyak, ribuan ikan yang banyak, ada juga loh kelelawar-kelelawar yang sangat banyak. Nah, kelelawar yang terletak di kaki perbukitan kapur ini juga menjadi wisata tersendiri. Di lokasi ini, pengunjung bisa merasakan asyiknya memberi makan ribuan ikan rakus yang selalu menyambut setiap jenis makanan. Nah, saya akan menjelaskan di mana penjualnya itu ada ikannya itu suka dengan roti tawar, diberikan roti, terus dikasihkan ke ikan, dia akan bergerombol. Terus selain itu ada kelenteng, terus setelah itu ada juga seperti popcorn jagung seperti itu. Nah, ikan-ikan yang dikeramatkan warga sekitar sini tidak pernah loh menolak makanan. Apapun yang dilempar pengunjung akan selalu
disambut ramai-ramai secara berebutan, baik roti, baik kacang, maupun biji kapas. Nah, yang bisa disebut dengan kelenteng. Pengunjung, anak-anak juga disuguhi perahu karet untuk bermain di atas air loh. Sementara pengunjung dewasa dan orang tua bisa melakukan terapi pengobatan dengan cara berendam di antara ribuan ikan. Seperti itu. Nah, Goa Ngerong ini memiliki cerita mistis loh, yang berselimuti di balik keindahannya. Salah satu cerita yang beredar di kalangan masyarakat bahwa ikan dan kura-kura yang menghuni kolam tersebut merupakan jelmaan bidadari dan sinopati kerajaan Kumenggeng yang dikutuk oleh dewa karena membuat kesalahan. Meskipun ikan-ikan itu terlihat sangat jelas di permukaan kolam, namun ketika coba ditangkap, sulit loh menangkapnya. Sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa ikan-ikan itu adalah piaraan Putri Ngerong. Nah, jadi saya akan menjelaskan di mana letak mitosnya. Ini ada mitos di Goa Ngerong, ribuan kelelawar dan ikan. Mitos lain yang berkembang di Goa Ngerong adalah adanya larangan bagi petunjuk dari pengunjung untuk menangkap dan membawa pulang ikan. Jadi kalau semisal pengunjung tidak boleh menangkap, tidak boleh memancing, apalagi sampai memakan dan memasak ikan tersebut. Nah, apalagi maupun bulus penyu air tawar, apalagi sampai memakannya. Karena jika pengunjung tidak mematuhi larangan tersebut, diyakini akan mendapatkan celaka seusai pulang dari goa itu. Ada yang terserang penyakit, didatangi dedemit, atau hantu, hingga hewan yang ditangkap di goa ngerong itu. Nah, itu dikembalikan dan lebih buruknya lagi mengakibatkan kematian. Nah, jadi itu adalah salah satu mitos yang ada di Goa Ngerong. Nah, hewan lain yang hidup di Goa Ngerong adalah kura-kura putih yang berdiameter kurang lebih 1 meter loh. Juga ada pula ikan tanpa mata khas hewan di Goa Ngerong yang akan didapati di kedalaman 1.000 meter. Nah, kadang juga ada yang menyusuri di Goa-Goa Ngerong seperti organisasi Makalang. Lalu saya selaku masyarakat salah satu masyarakat di Tuban, masyarakat di Tuban ini masih mempercayai adanya mitos tersebut. Salah satu mitos yang ada di Tuban adalah mitos di Goa Ngerong. Goa Ngerong merupakan salah satu dari beberapa goa yang dijadikan tempat wisata oleh pemerintah. Ngerong berasal dari bahasa Jawa, yaitu rong, yang berarti lobang. Nah, karena itu kan goa, jadi itu lobang, seperti itu. Legenda yang berkembang terkait awal munculnya Goa Ngerong ini adalah kisah Raden Arya Bangah. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana ceritanya, latar belakang adanya Gua Ngerong, dari mana bisa disebutkan Ngerong. Nah, diceritakan bahwa Raden Arya Bangah adalah seorang pemimpin kerajaan Kumenggeng yang sedang melakukan pertapaan untuk menyelamatkan wilayahnya dari kekeringan. Selesai bertapa, ditemani kedua pengawalnya, kemudian dia membuat sedikit galian lubang di tanah. Ketika Raden Arya Bangah melangkah pergi dari tempat pertapaannya, kemudian galian lubang yang disebut dia tadi membentuk lubang besar yang kini disebut dengan Gua Ngerong. Jadi seperti itu asal-usul Gua Ngerong. Jadi kita kembali lagi, flashback lagi, Gua Ngerong kan, kalau ngerong itu rong, itu dari bahasa Jawa yaitu yang bisa dinamakan diartikan lubang. Jadi nah, ini adalah penampakan ikan-ikan yang ada di Ngerong, yang tidak boleh dimakan, dipancing, apalagi dimasak, karena akan menimbulkan sebuah resiko ataupun konsekuensi bagi pemakannya, seperti itu. Banyak cerita yang beredar di kalangan masyarakat tentang Gua Ngerong loh, mulai dari cerita tentang pertapaan Raden Arya Bangah yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, ada juga tokoh Kembang Joyo yang sakti mandraguna, hingga cerita tentang kecantikan Putri Ngerong. Nah, jadi di Ngerong juga konon katanya ikan-ikan yang ada di Ngerong itu adalah jelmaan Putri Ngerong. Kisah tentang Putri yang konon bertapa di dalam gua Ngerong ini hingga raganya menghilang.
Sang putri tersebut digambarkan memakai kebaya dan selendang di bahunya sambil membawa tas belanjaan khas orang dusun. Menurut cerita sang putri, masih kerap terdengar suaranya dan muncul di tengah kesibukan orang nyekar, seperti menabur bunga. Seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pesona indah Goa Ngerong. Nah, di sini saya akan menjelaskan, ini adalah tampak depannya di depan pintu gerbang. Jadi ada dua loket, ada kanan, ada kiri, di mana 3.000 untuk tiket dewasa dan Rp2.000 untuk tiket anak-anak. Dan ini adalah di depan gerbang sebelum kalian akan memasuki di Goa Ngerong tersebut. Nah, jadi ketika kalian sudah masuk di Gua Ngerong, kalian akan mendapatkan suasana yang sangat ramai karena memang Gua Ngerong ini mau libur, mau tidak libur itu selalu ramai. Nah, ini ada juga dijadikan airnya dijadikan pemandian seperti itu. Ada banyak juga yang terapi di sini. Nah, Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah kelelawar, ribuan kelelawar, di mana kelelawar itu berkembang dan juga hidup di Gua Ngerong. Jadi, saking banyaknya kelelawar, ribuan kelelawar, jadi masyarakat di Desa Ngerong itu sudah tidak asing dengan bau yang sangat menyengat khas dari bau kelelawar tersebut. Selain kelelawar, ada juga ikan-ikan yang konon katanya itu adalah jelmaan putri, dan mitosnya ada sebuah larangan bahwa kita main ataupun kita berkunjung ke Goa Ngerong, kita tidak boleh menangkap, memancing, apalagi memakan, karena akan ada resiko dan konsekuensi. Nah, seperti ini pohon yang sangat rindang. Ini adalah ada pohon beringin di mana ranting-rantingnya menjulur ke bawah dan ini adalah keadaan di mana sejuk dan asri di Goa Ngerong. Nah, sudah cukup, terima kasih presentasi, cukup terima kasih, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan kata-kata, ataupun tidak sopannya saya dalam menjelaskan ataupun berpresentasi kepada Ibu Putu. Video ini saya buat secara sebenar-benarnya, secara sebaik-baiknya, dengan usaha yang terbaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya undur diri, Dwi Alfiatu Sadia, NBI 13 11 900 315. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa sama-sama berkunjung di wisata Goa Ngerong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.